Sampai saat aku sendiri melihat suamiku berselingkuh dengan mata kepala, barulah aku benar-benar mengerti bahwa cinta kami akhirnya kalah oleh waktu 7 tahun. Aku tidak menangis dan tidak marah, hanya pulang dengan tenang mengemasi barang-barangku sendiri lalu menandatangani surat persetujuan kenaikan jabatan pilot utama di meja kerja, sekaligus mengajukan penerbangan baru yang berbeda jalur dengannya. Mulai saat itu lintasan penerbangan kami takkan pernah bersinggungan lagi. Kami takkan pernah bertemu selamanya. Aku bisa begitu tegas hanya karena pengkhianatannya. Sehari sebelumnya aku baru saja mengetahui bahwa aku hamil awalnya, ingin memberinya kejutan. Namun saat aku menelpon yang mengangkat, malah cinta pertamanya aku mengikuti alamat yang dia berikan, dan di sana aku melihat suamiku berlutut satu kaki melamar perempuan itu di depan banyak orang, lalu menciumnya di depan semua mata. Aku berdiri di antara kerumunan, seperti lelucon yang terlupakan. Sejak saat itu, aku memutuskan takkan lagi mengganggu hidupnya dan akan menghilang sepenuhnya dari dunianya selama ini. Demi menemaninya, aku rela menolak promosi menjadi pilot utama, bertahun-tahun menjadi wakil kapten di penerbangannya, menemani dia ke setiap kota, mendengarkan cerita yang sama berulang. Dulu aku mengira itu adalah cinta, kini aku sadar betapa bodohnya keteguhanku. Aku pun mengemasi semua barang milikku, menandai kalender dengan hitungan mundur, untuk pergi menunggu hari di mana aku akan lenyap dari hidupnya. Mungkin karena rasa bersalah, dia mulai bersikap manis pulang larut malam, sambil membawa hadiah. Saat aku membuka kotak itu, tampak gelang yang sama persis dengan yang dipakai cinta pertamanya. Aku tak mengerti mengapa hatinya bisa dibagi rata untuk 2 orang. Dia berkata mencintaiku, namun noda lipstik di kerah bajunya sudah cukup menjelaskan segalanya. Dia bicara soal kesetiaan, namun setiap kali cinta pertamanya mengirim pesan, dia selalu pergi dengan alasan urusan kantor. Melihat punggungnya yang menjauh, sisa harapan di hatiku pun benar-benar hilang. Tak lama kemudian cinta pertamanya mengirim pesan penuh ejekan. Setiap kata menusuk harga diriku. Aku hampir tak bisa bernapas, lalu merobek semua foto pernikahan di dinding, melemparkannya ke tempat sampah. Saat dia pulang dari kencan melihat foto-foto itu menghilang, dia malah berpura-pura khawatir, bertanya kemana semuanya. Aku hanya menjawab datar bahwa aku menyimpannya. Keesokan harinya aku pergi ke kantor dan mendapati cinta pertamanya kini menjadi kepala awak kabin yang baru. Semua orang memandangku dengan tatapan mengejek, dia bahkan dengan sombong datang menantangku di depan umum. Saat itu aku tiba-tiba merasa mual, menutup mulut dan berlari keluar. Suamiku yang mengejarku bukannya khawatir dengan keadaanku, malah menuduh aku terlalu sempit hati, tidak bisa menerima kehadiran orang lain. Dia tidak tahu, setiap kali mereka berbisik mesra, aku selalu menerima pesan suara dari wanita itu. Kini setelah dia resmi bergabung di penerbangan yang sama, untuk menghindari konflik, aku berniat menyelesaikan satu penerbangan terakhir, lalu mengambil cuti. Namun dari mulutnya sendiri, aku mendengar bahwa dia sedang mengandung anak suamiku. Aku memang sudah tahu dia berselingkuh, namun saat mendengarnya langsung hatiku tetap remuk. Seketika pengkhianatan dan